の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角Wisdom bersama Eko Pratomo, Chairman dan Co-founder Halovina, serta Muhammad Teguh, Financial Expert Halovina. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Selamat mengikuti. Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang atau banyak dari kita yang ekonominya terkatung-katung. Tetapi juga ada yang menarik dicermati. Pada saat pandemi COVID ini justru ada banyak kita yang belanjanya itu kelewat boros ya. Ada yang kelewat hemat tapi juga ada yang kelewat boros. Apa yang terjadi dengan tren ini? Kenapa ada anomali seperti itu? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Semangat pagi untuk Anda semuanya. Meskipun di luar sana hujan, kalau di Jakarta hujan, nanti Anda update ya di kota-kota Anda hujan juga nggak sih gitu ya. Kalau hujan perlu kita syukuri karena dalam beberapa hari kemarin itu sangat panas luar biasa. Selamat pagi untuk Anda semuanya, dan saya sudah bersama-sama dong dengan Pak Eko dan juga Pak Teguh. Selamat pagi Pak Eko, Pak Teguh. Pagi Mbak Ola. Waduh, dingin Pagi. di Bandung nih. Dingin banget ya di Bandung ya. Kalau Pak Teguh? Hujan juga Mbak, di Bekasi hujan. Hujan ya, betul. Di Bekasi hujan juga, Bandung hujan juga. Oke, nggak apa-apa. Kita panaskan suasana dengan kita bahas sesuatu yang bikin kita kayaknya mungkin akan, kebongkar gitu ya. Sebenarnya pandemi ini bikin hemat atau bikin boros ya. Kalau saya pribadi, nah ini perlu dicermati juga karena pada saat COVID-19 ini begitu sudah mulai aktif lagi bekerja gitu kan, ini kan udah agak jarang masak gitu ya. Dan gara-gara jarang masak, kira banyak makanan yang harusnya yang bisa dimasak sendiri akhirnya pesen ya. Karena udah mulai bekerja. Setelah dihitung-hitung kok jadinya lebih boros ya. Mungkin ada yang punya pengalaman kayak gitu. Nah, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita lakukan survei kecil-kecilan ya. Nah, surveinya itu adalah pertanyaannya buat Anda. Pandemi ini sampai dengan hari ini justru membuat Anda sangat hemat luar biasa karena benar-benar Anda perhatikan penggunaan uang atau Anda justru sangat boros karena tanpa Anda sadari, Anda belanja online terus karena gampang banget dari tangan gitu ya, tinggal klik sana, klik sini. Silakan, Anda yang mana nih? Yang kubu semakin hemat atau kubu yang semakin boros? Boleh dikirimkan ke 0812 11 12 959. Jadi satu orang kita pilih untuk bisa mendapatkan buku yang ditulis oleh Pak Eko ya, seri Financial Wisdom. Baik, kita ke Pak Eko dulu dan juga ke Pak Teguh. Ini kan walaupun pemerintah belum meresmikan yang namanya masa new normal atau kenormalan baru karena sampai dengan beberapa hari yang lalu ya minggu itu tren kenaikan orang dengan COVID itu semakin tinggi, Pak Eko dan juga Pak Teguh. Mengkhawatirkan banget ya. Sampai-sampai kayaknya pemerintah memang udah melihat ini jangka panjang ya. Lembaga-lembaga pemerintahan aja ada yang mau dirampingkan tuh. Iya kan? Nah, kalau Pak Eko sama Pak Teguh melihatnya saat ini bagaimana? Masyarakat udah mulai bisa beradaptasi atau sebenarnya masih galau, masih linglung begitu? Silakan Pak Eko. Ya, Mbak Ola. Jadi saya coba ingin menyampaikan ini ya, kesan pribadi dulu ya, Mbak Ola ya. Saya pribadi itu lumayan khawatir sih. Ya. Kenapa? Karena jumlah yang menjadi pasien ya, yang sudah positif menjadi pasien, itu kelihatannya malahan makin tinggi, makin besar setiap harinya penambahannya. Nah dulu kan kita istilahnya sangat ketakutan gitu ya, sehingga kita di rumah semua gitu. Dan memang jumlah yang sakitnya itu masih dibilang rendah gitu ya. Padahal kita waktu itu di rumah semua gitu.
Betul. Tapi sekarang justru ketika kita sudah, mungkin karena bosan ya, kita bisa merasakan lah ya kebosanan untuk tidak melakukan apa-apa. Padahal sebenarnya banyak yang bisa dilakukan di rumah. Dilakukan, Nah, ya. saya pribadi malahan mungkin jam kerjanya jauh lebih banyak gitu ya, karena nggak berhenti-berhenti dari pagi sampai malam kadang-kadang video call, meeting sana sini gitu. Padat berarti gitu kan Pak Eko ya? Yang saya khawatirkan adalah masyarakat seolah-olah ini sudah tadi new normal. Ya, padahal kalau menurut saya ini kita malahan harus lebih berhati-hati ya, karena dengan kita lihat mayoritas masyarakat kan kayaknya juga belum disiplin amat dengan 3 hal ya, Betul. pakai masker, cuci Masker, tangan, sama physical jaga distancing. jarak ya. Itu kalau saya lihat, saya coba perhatikan gitu, kayaknya mungkin kedisiplinannya masih di bawah 50% ya. Nah, jadi sebetulnya konteks dengan masalah keuangan kita, sebetulnya ini kita masih dalam kondisi secara keuangan itu masih krisis gitu ya. Artinya apa? Artinya kita belum tahu nih, bagi sebagian besar masyarakat, kalau menurut saya kan banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang income-nya dipotong gitu ya. Tapi malahan kita belum menyadari ini, belum siap-siap karena kita tidak tahu nih sampai kapan ini kondisi buat sebagian masyarakat yang memang penghasilannya berkurang atau bahkan yang kehilangan pekerjaan, tidak ada penghasilan gitu ya. Termasuk juga UMKM, masyarakat kita kan paling banyak di sisi yang harus mencari pekerjaan hari ini untuk makan hari ini gitu ya. Nah, mestinya ini kita lebih berhati-hati sih kalau menurut saya ya. Jadi kalau disimpulkan tadi sebetulnya kondisi saat ini dikaitkan dengan keuangan, menurut saya nih harus ada kayak semacam bukan early warning ya, tapi warning ya bahwa ini kita belum normal-normal amat loh ya. Karena kita harus lebih berhati-hati nih di dalam pengelolaan keuangan. Jangan sampai yang punya kemampuan pun, kalau menurut saya yang punya kemampuan itu juga harus lebih banyak bisa boros ya, dalam artian lebih banyak pengeluarannya karena untuk menolong mereka yang memang perlu ditolong gitu ya. Yang memang ada di kondisi di mana penghasilannya berkurang, penghasilannya bahkan hilang, maka itu betul-betul harus mempersiapkan kondisi minimalis banget gitu ya untuk kondisi minimalis ya. Pak Eko mengatakan kita harus mempersiapkan kondisi minimalis, tapi dengan tren kenaikan orang dengan COVID yang positif itu semakin tinggi, ini berarti kan juga menggambarkan apa yang tadi Bapak sampaikan, kita kurang disiplin dan kayaknya kita jadi kayak menggampangkan begitu ya, menganggap enteng ini seolah-olah nggak ada COVID ini, padahal kenyataannya yang meninggal juga semakin tinggi. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Kalau begitu bagaimana? Kalau tadi Bapak mengatakan harusnya apa yang dilakukan kalau keuangan memang masih dalam kondisi krisis ya. Pak Teguh sabar sebentar ya. Bapak bisa olahraga dulu lah. Sama Pak Eko kita jeda sebentar ya. Smart Listener, kami juga sedang live YouTube channel Smart FM, so Anda bisa bertanya juga, berinteraksi bersama dengan kami lewat YouTube channel Smart FM. Kami jeda. Bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way. Jadi keuangan masih krisis sebenarnya, tapi kita seolah-olah kayaknya memang udah normal banget ya Pak Eko ya. Jadi sama ya, kayak ini kan kita ngomong kesehatan ya, seolah ya. Jadi kita ngomong kesehatan, seolah-olah kita nggak ada apa-apa gitu. Padahal masih bahaya banget. Nah ini keuangan juga sama gitu, seolah-olah nggak ada apa-apa gitu. Ini padahal keuangan kita masih bahaya. Tidak terganggu oleh tindakan karyawan yang terdesak akibat pengelolaan keuangan yang kurang matang. Financial Sharing Session atau Financial Wisdom Plus bersama Halovina. Secara ekonomi tepat agar karyawan Anda jangan ini baru cermat awal dan permulaan cerdas dalam pengelolaan kita nggak pernah tahu keuangan. sih. Hidup penuh kebaikan dan perencanaan yang matang oleh Halovina, your digital financial advisor. Ya.
Kita Hai, harus prepare kami kalau pemilik Floris Love dari Siposi awal di gitu. Ruko Sumarekon Serpong. Karena kan Bisnis dia kami sebetulnya bermula dari online, awareness. namun karena konsumen kami lebih senang memilih, melihat, serta mencium wangi bunga secara langsung, kami memutuskan memilih Ruko sebagai tempat display juga workshop. Lokasi strategis tepat di depan jalan yang sangat lebar dan di area hunian yang sudah hidup. Ukuran ruko yang sangat lebar, nyaman menjadi pilihan saya untuk membuka bisnis Guns Barbershop di Ruko Sumarekon Serpong. Itulah cerita mereka yang telah sukses membuka usahanya di Ruko Sumarekon Serpong. Jangan lewatkan kesempatan terbatas untuk memiliki Ruko Maxwell 2 dan 3 lantai terletak di arteri utama dengan ROW jalan 32 meter. Lokasi strategis dekat dengan universitas, klaster hunian yang sudah hidup. Harga mulai 2,2 miliaran. Launching Ruko Maxwell Sumarekon Serpong by Zoom, Sabtu 25 Juli 2020. Informasi 021 5421 0008. WhatsApp 08111 40 9008. Sumarekon Serpong, a truly livable city. Smart FM. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kami membahas pagi hari ini dalam program Smart Financial Wisdom begitu ya, tren di kala pandemi ini bikin hemat atau semakin boros. Kami ajak Anda untuk bergabung, ikuti survei kecil-kecilan ini biar kita dapat gambaran ya sebenarnya dalam keseharian kita nih penggunaan uang kita sebenarnya jauh lebih hemat atau lebih boros begitu. Anda masuk kubu yang mana nih ya? Yang semakin hemat atau justru semakin boros? Dan kalau semakin hemat, mungkin Anda bisa cerita sedikit kenapa gitu ya? Apa Anda benar-benar mengetatkan belanja makanan ya atau apalah gitu yang Anda bisa produksi sendiri, atau mungkin Anda udah nggak beli sayuran karena Anda nanam sendiri gitu ya, ikan itu beternak sendiri, itu kan akhirnya juga jadi mengurangi pengeluaran ya, atau sebaliknya. Silakan Anda boleh kirimkan jawaban Anda ke 0812 11 12 959, ketik nama Anda kemudian spasi usia dan spasi kota Anda serta jawaban. Dan jangan lupa pagi hari ini Anda update juga apakah di kota Anda sedang turun hujan, cukup clear-kah Anda mendengarkan siaran kami, dan Anda mendengarkannya tuh lewat apa sih gitu ya, streaming kah atau aplikasi di handphone atau seperti apa. Pak Eko, Pak Teguh, kita lanjut ya. Tadi Pak Eko mengatakan ini sebenarnya masih krisis. Saya penasaran gitu, kenapa kalau gitu masih krisis dari sisi keuangan ya. Kemudian juga dari sisi kesehatan juga sebenarnya masih cukup menyeramkan. Jadi kalaupun kita beraktivitas di luar, ini sebenarnya boleh dibilang rawan sekali gitu ya, setiap kita tuh bisa terkena COVID-19 ini. Nah, kalau begitu, apa yang menyebabkan dari sisi keuangan banyak kita yang kemudian kok malah jadi semakin boros? Apakah nggak menjalankan protokol keuangan? Kalau kesehatan ada protokolnya gitu ya, kalau keuangan ada protokolnya nggak sih gitu. Nah, mungkin dimulai dari Pak Teguh, boleh lah, silakan. Ada nggak semestinya protokol yang harus kita laksanakan, terapkan di masa situasi seperti sekarang inilah gitu? Monggo Pak. Tentu ada, karena kita ini efek dari pandemi COVID-19 ini adalah efek krisis ekonomi, krisis keuangan, ya kan? Okay. Dan sebagaimana di kesehatan itu peningkatan jumlah orang dengan COVID itu kan masih meningkat. Betul. Artinya secara ekonomi ini juga jangan-jangan baru permulaan krisis ya. Ini bukan nakut-nakutin, tapi ini kita harus prepare to worst skenario, skenario terburuk kalau itu terjadi, sehingga protokol keuangan COVID juga tetap harus dijalankan. Yang pertama harus kuatkan dana darurat, yang urgent dan important harus benar-benar diperhatikan. Artinya bikin anggaran hidup yang tadi Pak Eko nyebutnya dengan minimalis atau sering disebut juga survival mode. Pokoknya yang penting bisa jalan dulu deh, yang penting bisa kerja, yang penting anak-anak bisa sekolah, sehingga mungkin prepare untuk internet dan jaringan-jaringannya gitu ya, kira-kira gitu. Itu juga harus dipersiapkan dengan menjadi prioritas yang utama dibandingkan misalkan Mbak Ola,
beli sepeda. Yang sekarang lagi ngetren itu kan sepeda jadi mahal banget gitu kan. Dan sepeda mahal itu ini kan anomali. Ada lagi apa? San Mori, Mbak Ola mungkin juga sering dengar ya, apa tuh Sunday morning ride gitu. Jadi jalan-jalan Minggu pagi pakai motor bareng-bareng sama teman-teman dengan, coba deh Mbak Ola atau smart listener dan sahabat sonora searching di apa namanya online shopping, coba lihat orang yang cari di sepeda, cari jersey sepeda gitu ya, cari helm sepeda gitu ya, atau perangkat-perangkat yang lainnya, atau motor gitu, helm motor kan juga sekarang lagi ngetren lagi nih motor gitu kan. Itu satu sepeda bisa dicari oleh 250.000 orang coba. Satu sepeda gitu, coba dilihat. Kan kelihatan tuh orang ini nyari berapa gitu kan kelihatan tuh ya di apa namanya online shopping itu kan. Saya baru lihat dari salah satu online shopping aja, satu sepeda dicari oleh 259.000 orang. Satu jersey dicari oleh 286.000 orang. Coba bayangkan. Padahal ini kita jangan-jangan baru permulaan krisis loh. Karena apa? Orang yang kemarin-kemarin mungkin sudah terkena imbasnya, seperti mungkin pendapatannya dikurangin, bahkan tidak memiliki pendapatan, tidak memiliki pekerjaan, mungkin udah kondisinya udah survival mode banget, udah kondisinya minimalis banget. Tapi orang-orang yang sekarang masih berpendapatan, orang-orang yang sekarang masih bekerja, itu seolah-olah nggak aware bahwa yang terjadi pada teman-teman kita yang pendapatannya kurang itu bisa juga terjadi sama diri kita loh, gitu. Iya. Kita harus prepare itu, sehingga protokol keuangan COVID tetap harus dijalankan. Belum lagi misalkan ya, kalau kita nonton YouTube misalkan gitu, lagi banyak banget nih artis quote unquote, maaf ya, pamer mobil keren gitu. Sebagai laki-laki kita kan tertarik juga untuk nyobain gitu ya. Sebagai laki-laki ya, jadi memang laki-laki ya gitulah ya, hobinya boros ya. Iya. Dan itu menjadi apa ya? Jadi soalnya apa gitu kan, ada istilah baru sultan mana lah, benar nggak sih? Betul. Itu kan gaya hidup hedon yang tanpa kita sadari kita tuh seolah-olah diprovokasi untuk naik ke level itu, padahal ini mau krisis loh, jangan-jangan ini belum krisis amat gitu loh. Ini yang bikin gemes sekarang gitu. Protokol COVID nggak dijalanin secara kesehatan, protokol keuangan juga nggak dijalanin secara baik. Ini bahaya. Oke, jadi ini benar-benar orang, maaf ya, nggak bermaksud juga kalau tadi Bapak mengatakan ini yang belanja sekian banyak, ini bukan berarti kita ingin mematikan juga usaha tersebut, bukan seperti itu maksudnya ya Pak Teguh ya. Betul. Tetapi mungkin anomali ini yang ibaratnya ini kayak langit dan bumi gitu loh, yang satu mungkin satu mie instan aja barangkali kalau dia bisa makan satu kali dalam sehari itu udah syukur alhamdulillah begitu, sementara ada di antara kita yang kemudian show bagaimana kita punya banyak uang. Konon ada yang sampai jual mobil demi bisa beli sepeda ya Pak Eko sama Teguh. Banyak ya. Itu maksain. Oke, itu maksain. Kalau gitu, nah ini saya mau tanya ke Pak Eko, emangnya salah Pak Eko kalau misalkan saya berpunya gitu ya, mohon maaf nih saya berpunya gitu kan, saya penghasilan masih tetap ada dan saya ingin menikmati walaupun di tengah situasi seperti kayak gini, saya juga ingin dong dapat refresh gitu ya, bisa menunjukkan saya punya kualitas hidup yang bagus. Emang salah kalau saya melakukan itu, Pak Eko? Monggo. Sebetulnya nggak ada yang salah, Mbak Ola, ya. Uang saya, penghasilan saya, gitu ya. Ya benar. Ini nggak salah, ya. Tidak salah. Tapi saya ingin melihat dari sisi yang lain, Mbak Ola, ya. Kan dulu disebutnya, kita menyebutnya jaga jarak itu social distancing ya. Iya. Padahal kalau menurut saya bukan social distancing, tetapi physical distancing. Betul. Ya. Seharusnya physical distancing, but socially closing mestinya. Ya. Jadi istilahnya social closing, yes. Physical distancing, yes. Nah ini kan kalau kita lihat statistik ya Mbak Ola ya, kan mungkin sekitar 70-80% lah ya, negara kita ini kan ditolong sama UMKM. Mereka yang bekerja mandiri, mereka yang punya
jualan mana di pasar, di kaki lima, segala macam gitu ya. Dan ini sebetulnya mereka yang paling terdampak paling besar nih. Nah, kalau menurut saya social closing itu yang seharusnya kita terapkan sekarang. Ya, boleh kita memiliki uang dan kita mau ya tadi ya mau mewah-mewahan boleh-boleh saja ya, tetapi mestinya dalam kondisi ini kan kita bukan berpikir saya, tapi kita berpikir kita gitu ya. Ya. Jadi not me, not I, tapi we ya. Nah, mestinya kan kita juga ada kesempatan-kesempatan di mana ada empati ya Pak Eko. ada empati, betul. Ada empati dan bukan cuma empati saja, tetapi apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu ya. Saya tadi misalnya kalau saya bilang budget minimalis itu tidak berlaku untuk semuanya ya. Bagi mereka yang berkelimpahan, justru keluarin banyak-banyak gitu. Untuk apa? Itu kalau ada teman yang jualan, beli. Ada teman yang jualan, beli. Ya, bahkan kalau kita beli jangan untuk kita beli untuk orang lain gitu ya. Nah, harusnya hal-hal seperti itu yang kita belanjakan ya, sebaik-baiknya adalah coba kita belanjakan, kita perbesar budgetnya buat mereka yang berkemampuan, yang sudah dana daruratnya mungkin bukan 12 kali ya, dana daruratnya mungkin 10 tahun gitu, dana darurat. Dia nggak kerja pun dia punya penghasilan, punya passive income, punya aset segala macam. Nah, ini yang sebetulnya harus kita coba kampanyekan ya, sehingga kita mengajak hidup minimalis buat mereka yang memang antara penghasilan dengan penghasilannya sudah berkurang ya, dan ini kan mayoritas banyak yang masih seperti ini gitu, dan kita masih bicara tentang krisis ekonomi. Jadi yang Pak Teguh bilang itu benar, jangan-jangan kita yang masih sebagai pegawai yang masih digaji bahkan belum dipotong ya, jangan-jangan 2 bulan 3 bulan lagi ada mengalami hal yang sama, betul-betul PHK gitu, dan ini kita harus hati-hati gitu. Jadi itu poinnya sebetulnya. Ya, karena nggak ada yang menyangka juga kalau misalkan ini contohnya ya, orang kan menganggap, oh kalau bekerja di pemerintahan nggak bakal deh, gitu ya, masih aman. Siapa yang nyangka akhirnya presiden memutuskan ada 18 lembaga yang itu akan dilangsingkan. Otomatis kalau dilangsingkan berarti kan akan ada kemungkinan pengurangan begitu ya. Atau misalnya maskapai juga gaji besar, misalnya mungkin saja. Betul. Bahkan maskapai sebesar Garuda Indonesia pun akhirnya mengambil keputusan ini ada yang harus dipensiunkan dini begitu ya, supaya kemudian melangsingkan pendapatan. Pak Eko sama Pak Teguh, berarti fokusnya artinya apapun kondisinya saat ini kita gitu ya, mari kita coba bangun semangat gotong royong itu ya Pak ya, itu supaya nggak cuma slogan. Jadi sama rasa gitu ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau ini kan ketika kita show gaya hidup kita karena kita berpunya di tengah situasi ini kurang bijak, kira-kira begitu ya Pak Eko dan juga Pak Teguh ya. Kita sambung nanti lebih dalam lagi, kalau begitu bagaimana kita mengelola gaya hidup ini supaya nggak jadi lebih boros begitu ya. Lalu kemudian pengaturan yang minimalis itu gimana sih, kan minimalis buat setiap orang berbeda-beda Pak Eko sama Pak Teguh. Pak Eko mungkin makannya 3 kali sehari gitu ya, saya ya udahlah cukup 1 kali sehari kan, jadi berbeda tuh prinsipnya apa yang mesti kita pegang. Kita sambung nanti di sesi berikutnya, SMS dan juga WhatsApp. Mohon maaf, WhatsApp yang sudah masuk nanti kita bacakan di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Jadi bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang bergotong royong akhirnya jadi sangat kabur ya Pak Eko ya, dengan bagi rekan HRD di perusahaan startup lokal maupun multinasional. Terus para pemilik sepeda itu marah ketika mau dikenakan pajak keuangan. Padahal harga sepeda mereka di atas 50 juta. Tidak terganggu oleh tindakan karyawan yang terdesak akibat pengelolaan keuangan yang kurang matang. Financial Sharing Session atau Financial Wisdom Close to You bersama Halovina merupakan pilihan tepat agar karyawan Anda lebih cermat dan cerdas
dalam pengelolaan keuangan. Hidup penuh kebaikan dan perencanaan yang matang oleh Halovina, your digital financial advisor. Kalau berpunya itu Hai, sekarang loh. kami pemilik Floristasi Posi di Ruko Sumarekon Serpong. Bisnis kami bermula dari online. Namun, karena konsumen kami lebih senang memilih, melihat, serta mencium wangi bunga secara langsung, kami memutuskan memilih Ruko sebagai tempat display juga workshop. Lokasi strategis tepat di depan jalan yang sangat lebar dan di area hunian yang sudah hidup. Ukuran ruko yang sangat lebar, nyaman menjadi pilihan saya untuk membuka bisnis Guns Barbershop di Ruko Sumarekon Serpong. Itulah cerita mereka yang telah sukses membuka usahanya di Ruko Sumarekon Serpong. Jangan lewatkan kesempatan terbatas untuk memiliki Ruko Maxwell 2 dan 3 lantai terletak di arteri utama dengan ROW Jalan 32 meter. Lokasi strategis dekat dengan universitas, klaster hunian yang sudah hidup. Harga mulai 2,2 miliaran. Launching Ruko Maxwell Sumarekon Serpong by Zoom, Sabtu 25 Juli 2020. Informasi 021 5421 0008. WhatsApp 08 111 40 9008. Sumarekon Serpong, a truly livable city. Kita sambung ya, Pak Eko sama Pak. 95.9 Smart FM Jakarta. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, tadi mungkin Anda sempat simak ya, ada iklan yang kami sampaikan tentang program Smart Financial Wisdom Close to You. Anda masih ingat bahwa di tahun kemarin kami sempat menawarkan ini kepada Anda, namun ini situasinya memang sempat terputus karena pandemi COVID-19 ini. Namun melihat situasi yang sekarang ini boleh dikata begitu ya, kan yang namanya imbas ini terjadi kepada siapapun, terutama kepada mungkin tim-tim kita ya, kalangan milenial atau siapapun lah ya, itu yang mohon maaf nih sampai sekarang masih belum paham juga yang namanya mengelola uang gitu. Uang di depan mata itu banyak, bisa segepok ibaratnya gitu ya, tapi pengelolaannya kayak gimana nggak ngerti. Nah, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kalau Anda berempati dengan tim Anda, ya, dengan anggota organisasi Anda atau karyawan Anda di dalam perusahaan, empati itu bisa Anda tunjukkan dengan mengundang kami ya, Smart Financial Wisdom Close to You. Kami akan datang ke tempat Anda, ya. Kami bisa menghadirkannya melalui Zoom atau juga melalui aplikasi yang lain supaya Anda bisa terinformasi. Tim Anda bisa terinformasi mengenai makna uang, bagaimana mengelolanya, bagaimana kemudian trik dan tipsnya untuk bisa hemat, bahkan bisa menabung dan juga berinvestasi. Undang kami, dan kami persilahkan Anda pagi hari ini bisa registrasi dulu gitu ya. Registrasi Smart Financial Wisdom Close to You ya. SWSFW ya. CT ya, Smart Financial Wisdom Close to You. Singkatannya seperti itu. Anda registrasi, nanti kami akan verifikasi, kita akan datang kepada Anda. Pak Eko, Pak Teguh akan bersedia membantu Anda dan tim Anda untuk mengerti sebenarnya pengelolaan keuangan yang tepat itu kayak apa. Kita undang Anda untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini ya. Oke, Pak Eko sama Pak Teguh, sebelum saya ke WhatsApp yang sudah banyak masuk dari Balikpapan, Pangkal Pinang pagi hari ini gitu ya. Pak, please, kalau begitu ya, anggaplah ini entah kita bilang itu new normal karena belum disahkan oleh pemerintah juga, tapi di masa sekarang ini, kalau gitu, pengelolaan keuangannya itu protokolnya mesti gimana sih? Kalau Bapak tadi bilang minimalis versi Bapak gimana gitu? Saya sih makan sekali udah cukup, ya. Sekali sehari itu udah rasanya alhamdulillah banget. Kalau Pak Eko kan mungkin harus 3 kali tuh. Prinsipnya harus apa yang dipegang? Oh, 2 kali sekarang ya? Silakan Bapak. Ya, saya dulu atau Pak Eko dulu nih? Oke, Pak Teguh dulu. Oke, silakan. Yang susah boleh Pak Teguh dulu. Minimalis tuh Mbak. Kalau saya, timbangan saya turun 8 kilo. Oh enggak ya, bercanda. Serius kalau dari apa penampakannya enggak tuh? Iya Mbak.
jarang jajan di luar, udah pasti nggak pernah jajan di luar, ya kan? Oke. Makan masakan istri, udah pasti lebih sehat. Kandungan minyaknya udah pasti minyak yang bersih. Kandungannya pasti dari rumah lah, itu udah pasti yang sehat. Udah gitu, kan kalau meeting itu kadang suka disuguhin di luar kan, dan biasa suguhannya kan cukup banyak. Kalau nggak dihabisin kan nggak bagus gitu kan, nggak sopan, maka dihabisin gitu. Sementara di rumah kan makan seini ya. Ini gini, minimalis adalah, jadi malah ngomongin pribadi tadi. Minimalis adalah pengeluaran yang kita keluarkan benar-benar untuk basic need, kebutuhan pokok gitu. Kebutuhan pokok masing-masing orang bisa berbeda, iya. Ya. Anda yang punya anak yang sekarang sekolah, yang harus online dari pagi sampai siang misalkan gitu, maka kebutuhan data menjadi basic need itu, menjadi kebutuhan pokok gitu kan. Makan sehari-hari tentu menunya disesuaikan dengan kadar gizi dan kemampuan Anda tentunya. Tentu beda-beda. Mau 3 kali, mau 2 kali, mau 1 kali, menurut saya sih bukan itu. Tapi 1 kali tapi sekali makan 200-300 ribu sih ya kan beda gitu ya. Itu bukan itu. Artinya asumsinya sekali itu lebih hemat daripada 3 kali, yes. Tapi intinya adalah pengeluaran tidak kita keluarkan kecuali memang itu berupa kebutuhan yang memang kita butuhkan, bukan sekedar yang kita inginkan. Nah, menarik tadi pertanyaan Mbak Ola sebelum break iklan tadi. Emang nggak boleh ya kalau saya berpunya sekarang, ya kan? Untuk beli sepeda, untuk yang mahal gitu katakan, untuk ganti mobil, oh boleh banget, bahkan itu support ekonomi banget. Tapi kita juga harus aware, jangan sampai kita yang sekarang berpunya ini kita nggak pernah tahu loh ke depan seperti apa. Nah, kalau Anda udah punya dana darurat sampai 10 tahun ke depan misalnya, itu boleh-boleh aja. Ini masalahnya bukan masalah empati atau nggak empati. Kenyataannya Mbak, datanya menunjukkan justru pada saat kondisi pandemi kayak gini, ini data di Amerika sih, kondisi pandemi kayak gini, konsumsi orang-orang yang pendapatannya menengah ke atas itu menurun konsumsinya. Sementara yang pendapatannya di bawah, konsumsinya naik. Gitu. Artinya jangan-jangan di Indonesia yang gaya-gayaan itu, yang San Mori lah, yang Goeser lah, yang apalah, yang bahkan sekarang ada tanaman koleksi lagi. Jadi ingat anthurium ya dulu apa sih namanya, yang gelombang cinta gitu kan, yang harganya berjuta-juta, yang jangka waktunya cuma pendek gitu kan. Nah, jangan-jangan orang-orang yang kayak begitu bukan orang yang dalam kategori berpunya yang safe untuk jangka waktu yang panjang. Gitu. Jangan-jangan berpunya tapi untuk jangka waktu yang mungkin pendek, bahkan nyaris miris ketika yang tadi Mbak Ola ceritakan, ada orang jual mobil untuk beli sepeda gitu kan. Itu kan suatu hal yang dipaksakan jadinya kan, jadi hal yang tidak sehat secara keuangan. Padahal kita nggak tahu loh sekarang ini benar-benar sudah puncak krisis atau baru permulaan. Kita sih berharap ini udah puncak dan udah mulai membaik, indeks harga saham gabungan juga udah membaik gitu kan. Tapi anehnya harusnya nih mumpung saham, bursa investasi di saham itu masih diskon, kenapa nggak berbondong-bondong masuk sih? Justru malah konsumsinya yang naik gitu kan. Jadi kalau ekonominya membaik, gitu, kemudian hari kan benefitnya kita juga yang terima. Sementara kalau sepeda udah nggak musim lagi kan turun. Tanaman-tanaman koleksi itu kalau udah nggak rame lagi kan harganya juga turun gitu. Itu kan anomali banget gitu Mbak. Oke, Pak, berarti ini sebenarnya nggak bermaksud ingin kita kalau gitu jangan usaha sepeda dong, kalau gitu jangan beli sepeda dong, bukan itu sebenarnya maksudnya ya. Tapi ini sebagai alarm ya, jangan sampai kita tuh terlena. Nah, Pak Eko sama Pak Teguh, saya coba bacakan respon dari YouTube ya, Pak Eko sama Pak Teguh ya. Ada Hilmi di YouTube. Menurut Hilmi, ini sekarang dia lagi berusaha berhemat. Tetapi kemudian perhatian ekstra pemerintah itu harusnya ada lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Perhatian dari pemerintah. Ayo, pengennya disayang terus ya. Intinya akan beres katanya begitu. Akhirnya masyarakat jadi pasrah. Terus kemudian ada Galen Lin. Dear Smart FM, Pak Teguh, dan juga Pak Eko, menurut saya jadi lebih boros karena pada masih parno untuk belanja di pasar. Jadi makan tiap hari pada order di online gitu ya. Ini sakit flu biasa aja udah langsung dianggap COVID. Jadi takut gitu. Mau keluar, mau belanja mandiri pun ininya takut. Pesan online. Ini jadi boros. Kemudian kalau menurut Hilmi lagi, Pak Eko sama Pak Teguh, dengan meningkatnya tren gaya hidup bersepeda, bukannya ini menjadi peluang bisnis baru ya? Ya, terutama misalkan bisnis otak-atik sepeda. Gimana pandangannya Pak Eko? Mungkin dua ini boleh dikomentarin nih. Ya.
Jadi lebih boros karena belanjanya online gitu kan, nggak bisa masih takut kalau belanja ke pasar. Ini berarti masuk golongan yang takut bener dan tahu bahwa COVID ini memang berbahaya. Monggo Pak Eko dan Pak Teguh disikapi. Mungkin saya singkat dulu aja, Mbak Ola. Tadi kan kita beberapa kali sudah menyebut protokol keuangan COVID ya. Kesehatan keuangan ya. Nah, Oke. kalau kesehatan kan ada 3 ya. Ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sosial, jaga jarak, oke. Physical, jangan sosial. Ya, physical distancing. Ya, social closing gitu ya. Nah, sekarang kita bikin 3 deh. Bikin 3 protokol keuangan COVID apa? 3. 1, kalau menurut saya bikin anggaran. Karena dengan bikin anggaran itu kita tahu prioritas. Kayak tadi contohnya yang siapa Mbak Haglin ya? Ya. Kan bicara tentang karena COVID, kita jadi makannya pesen online semua ya. Nah, coba kita bikin anggaran, dihitung sekali makan berapa, 3 kali makan berapa, sebulan makan berapa. Nah, kalau kita punya anggaran, maka kita tahu big picture secara keseluruhan ya. Saya makan tuh berapa kali dan biayanya berapa sih gitu ya. Betul, itu hanya pos makan ya. Kita belum bicara pos yang lain. Ya, bayar listrik sekarang kalau di Jakarta yang ada AC itu bisa double loh. Ya. Kalau AC-nya 24 jam, padahal sebelumnya mungkin tidak semua AC dinyalain, tapi ini sekeluarga ada di rumah 24 jam AC nyala semua, itu bisa double. Nah, jadi semuanya harus dalam kerangka pengeluaran secara keseluruhan. Ya, jadi jangan melihat satu hal makanan saja. Nah, justru dengan kita membuat anggaran, maka kita tahu yang prioritas mana, yang kita dahulukan, mana yang kita bisa kurangi. Ya. Itu nomor 1. Nomor 2, tadi hidup minimalis, basic needs gitu. Ya. Jadi konsep basic needs itu yang harus diterapkan karena kita belum tahu, terutama yang mereka belum punya katakanlah dana daruratnya cukup aman ya. Ya, dana darurat yang aman itu kalau menurut saya biasanya kan 12 kali. Ya. Nah, jangan-jangan kita belum tahu nih apakah COVID ini 12 bulan itu sudah ketemu vaksin, apakah itu masih banyak yang kita tidak punya kepastian. Nah, yang ketiga adalah peduli ya, peduli, bantu sesama, bantu keluarga inti misalnya. Ya, bantu tetangga misalnya, karena di sekitar kita itu banyak banget yang kehilangan pendapatan, berkurang penghasilannya, kebutuhannya juga masih ada. Nah, mungkin itu 3 protokol yang utama ya kalau menurut saya, walaupun masih ada nih beberapa protokol seperti protokol kesehatan juga banyak, bukan cuma 3 itu saja gitu ya. Oke. Nah, protokol keuangan di masa pandemi dan masa new normal ini, bikin anggaran itu yang pertama, yang kedua adalah minimalis ya, artinya dipilih-pilih mana yang menjadi prioritas begitu, dan kemudian peduli dengan sesama. Oke, baik. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kalau tadi Glenn Lin dari YouTube mengatakan yang menjadi lebih boros, kalau Ibu Tuti di Jakarta merasa semakin hemat karena tidak makan ke restoran saat weekend. Jadi kalau sebelum COVID tiap weekend mungkin ke restoran, namun anak saya masak sendiri walaupun bahan masakannya kategori premium. Mungkin kos belanja bahannya yang jadi lebih tinggi, tapi mengurangi kos keluarnya gitu ya. Oke, yang lain masih ada satu kesempatan untuk Anda berbagi bersama dengan kami. Anda jauh lebih boros atau jauh lebih hemat ya di masa seperti sekarang ini? Anda bisa share ke 0812 11 12 959. Kami juga buka mulai dari sekarang registrasi buat Anda yang ingin kami kunjungi secara virtual ya untuk program Smart Financial Wisdom Close to You. Kami jeda sesaat. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Apakah Anda pernah menyesal karena salah mengambil keputusan? Jujur, saya pernah salah mengambil keputusan dalam banyak hal, termasuk dalam membangun bisnis. Kesalahan itu menjadi ongkos belajar yang tidak ternilai untuk menemukan tujuan dan value yang sesungguhnya dimiliki dalam berbisnis dan menjalani setiap detik kehidupan. Nah, agar value menjadi tepat, saya pilih Smart FM sebagai sahabat hidup dan partner bisnis saya. Beragam inspirasi diberikan narasumber yang kompeten di bidangnya.
Smart FM, tak ubahnya seperti universitas ternama dengan berbagai mata kuliah penting. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia, di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Didengarkan jutaan orang yang ingin mendengar lebih dari sekedar musik dan hiburan. Saya memilih Smart FM untuk menjadi sahabat dan partner bisnis saya. Bagaimana dengan Anda? Hubungi Smart FM di 021 633 7783 atau kirim email ke promo.smartfm@gmail.com. Satu lagi mahakarya Sumarekon Serpong hadir untuk Anda pecinta kehidupan yang harmonis. Ruko Maxwell di kawasan Scientia Garden melengkapi seluruh kebahagiaan sempurna di Sumarekon Serpong sebagai a truly livable city. Ruko Maxwell hadir dengan fasilitas istimewa dan dipasarkan dengan unit yang terbatas dan sangat cocok bagi Anda entrepreneur yang ingin meningkatkan bisnisnya di kawasan berkembang Sumarekon Serpong. Apa saja fasilitas dan istimewa yang ditawarkan? Simak perbincangan lengkapnya bersama Insinyur Magdalena Juliati dan Liu Yanto Chandra dalam Smart FM Radio Talk, Rabu 15 Juli 2020 mulai jam 9 pagi hanya di Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of Radio Kompas Gramedia Network. Smart FM Jakarta. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kayaknya hujannya cukup merata ya. Saya ingin menyapa Anda yang ada di Makassar dan juga Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Pekanbaru, Palembang, Medan, lalu kemudian Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi, Serpong, ya, BSD. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Ada satu kesempatan buat Anda pergunakan pagi hari ini, ya, satu sesi lagi untuk Anda ikutan survei kami. Nanti kami pilih satu orang untuk mendapatkan buku seri Financial Wisdom yang ditulis oleh Pak Eko. Dan kami juga sudah membuka registrasi untuk Anda kami kunjungi dalam program Smart Financial Wisdom Close to You secara virtual. Kami akan hadir di perusahaan Anda, ya, atau di tempat Anda bekerja, begitu ya, untuk bisa menginspirasi tim Anda, organisasi Anda secara keseluruhan mengenai pengelolaan keuangan. Betul, kalau pengelolaan kesehatan ya sudah ada nih dari Departemen Kesehatan untuk protokol kesehatannya kita jalankan. Tapi kan Kementerian Keuangan nggak ngasih tahu protokol kesehatan keuangan pribadi masing-masing, ya kan? Karena Kementerian Keuangan udah pusing 7 keliling mikirin keuangan negara gitu. So, kami undang Anda bisa sampaikan, nanti kami akan proses lebih lanjut, follow up lebih lanjut ya. Boleh dikirim, ketik nama Anda, kemudian registrasi untuk Smart Financial Wisdom Close to You. Kirim ke 0812 11 12 959. Pak Eko sama Pak Teguh, kita jawab, kita respon dulu dari WhatsApp yang juga sudah banyak masuk pagi hari ini ya. Ada Yuni di Bu Tuti tadi sudah kirim WhatsApp yang tadi ke restorannya berkurang saat weekend, tapi masak sendiri cuman bahannya premium nih gitu ya. Tetap mahal nggak sih? Mudah-mudahan enggak ya. Ada Ibu Yuni di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, saat ini mendung ya. Pagi ini sedang mendengarkan dari Palupi. Yes, kita menyapa Anda juga di Bangka. Kemudian yang ada di Pangkal Pinang, di Padang, di Aceh. Terus kemudian Anda yang ada di Lampung, di Bali. Selamat pagi untuk Anda semuanya di Lampung. Kemudian Bandung, Cirebon, Purwokerto, kemudian Solo dan juga Semarang. Saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Pontianak, Gorontalo, Samarinda, Palangkaraya, dan kota-kota di sekitarnya. Silakan Anda bisa bergabung pagi hari ini. Anda semakin boros atau enggak nih? Ya. Kalau aku tim hemat, ya, karena lebih memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Itu Bu Yuni tuh di Pangkal Pinang, Pak Eko sama Pak Teguh. Ya. Fajar di Depok, Depok lagi gerimis, ya. Pandemi ini membuat kita jadi berhemat. Pos yang bisa dihemat ya dihemat. Uang saku anak sekolah, loh ya. Biaya antar jemput anak sekolah dan biaya jalan-jalan ke mall, itu diantaranya pos-pos yang bisa dihemat. Semuanya dialokasikan beli saham kecil-kecilan, Pak Eko sama Pak Teguh, ya. Keren. Oke, Pak Fajar, bagus. Nih, terima kasih sudah sharing, udah mulai beli saham, ya.
Pak Eko sama Pak Teguh, ada juga Pak Imam di Depok, hujan ya, sedang mendengarkan kita dari FM radio. Sepertinya saya semakin boros Pak di masa new normal ini. Salary mengalami pemotongan, namun jam kerja sudah kembali normal, tapi kebutuhan juga meningkat. Bayaran anak sekolah juga mengalami kenaikan, katanya begitu ya. Saya pengguna Halovina, mungkin ini kabar baik karena beliau adalah pengguna Halovina, namun belum optimal Pak Eko sama Pak Teguh, karena masih bingung penggunaannya, mohon bimbingan dong gitu ya, supaya penggunaannya bisa lebih maksimal. Ada nggak sih tutorial yang bisa saya ikuti sebagai newbie? Oke, nanti mungkin bisa dijawab ya. Masukan yang bagus Monggo, sih. itu dulu supaya nggak kelupaan. Monggo Pak Eko, Pak Teguh direspon. Ada yang lebih boros, ada yang silakan gantian tadi. Ada yang nanya tentang sepeda dan yang lain-lain, silakan direspon Pak Teguh. Baik, terima kasih. Emang pasti ada yang lebih boros, pasti ada yang lebih hemat. Ibu Tuti tadi jadi tidak ke restoran tapi masak meskipun bahannya premium. Kalau bahannya premium tetap lebih hemat harusnya kalau dibandingkan dengan makan di luarnya di restoran yang premium juga, bener nggak sih? Jadi selama ini pasti kan ketika biasanya makan di premium ya udah bikin masakan yang sama tapi di rumah dengan bahan-bahan itu pasti lebih hemat gitu kan. Jadi tapi kita tidak bisa memungkiri memang ada teman-teman yang terpaksa lebih boros daripada kehidupan sehari-hari karena memang perubahan cara hidupnya di mana dia harus banyak online, selama ini nggak online, misalkan selama ini transportasinya itu nggak begitu banyak, tiba-tiba ya untuk internet lebih banyak gitu. Yang penting adalah punya anggaran sehingga kita tahu pengeluaran kita tuh berapa. Yang kedua adalah benar-benar anggaran yang kita bikin itu untuk basic need, untuk kebutuhan pokok, bukan untuk keinginan-keinginan. Sepeda basic need-nya untuk olahraga itu bagus, termasuk olahraga yang hemat. Tapi ketika satu sepeda yang mungkin bisa 1 juta atau 2 juta saja, kayaknya putus ya Pak Teguh ya. Oke. Ya. Nah, coba saya. Pak Eko mungkin bisa disambung bikin anggaran dan basic need. Ya. Sepedanya. Oke. Lebih ke basic need-nya gitu. Memang betul ada peluang bisnis bagi orang-orang yang pinter otak-atik sepeda menjadi bisnis baru ya. Tapi itu sih menjadikan income gitu kan. Kalau masyarakatnya lari kepada sepeda sebagai basic need, semakin meluas tanpa harus dengan kemewahan. Kenapa? Kalau sepeda-sepeda yang mahal itu udah pasti impor. Ketika impor jadi beban gitu, bukan jadi bagus buat UKM gitu loh. Nah, kita tuh ingin krisis di Indonesia selalu didukung dengan UKM ketika krisis itu kita ingin cepat tuntas tahun 97 98. UKM dengan cara apa? Ya support mereka. Justru jangan yang impor gitu, kira-kira gitulah intinya itu. Mungkin Pak Eko, mungkin saya putus-putus ya, silakan. Ya, di gambarnya mungkin di close aja videonya supaya bandwidth-nya cukup. Pak Eko, Pak Teguh, kadang-kadang dalam kondisi cuaca begini, bukan? Iya. Kadang-kadang dalam kondisi cuaca begini. Penampakan wajah jadi menghabiskan bandwidth ya. Ya, jadi saya setuju dengan yang Pak Teguh bilang tadi, Mbak Ola. Jadi memang kita harus kembali kepada basic needs. Ya, ujungnya tetap tadi punya anggaran supaya disesuaikan. Satu, jangan pernah lebih besar pengeluaran dari penghasilan. Dan memang kita tetap harus menabung. Saya lupa tadi Mbak Ola, mungkin untuk protokol COVID-nya saya singkat yang 3 itu, yang bikin anggaran itu supaya kita punya prioritas dan hidupnya minimalis. Ya, karena tanpa ada anggaran susah tuh untuk bisa mendisiplinkan hidup minimalis. Yang pertama justru yang tadi kelupaan, protokol yang pertama adalah punya dana darurat. Ya, jadi coba kita lihat asetnya kita punya apa saja dan alokasikan dari aset itu khusus untuk dana darurat yang jangan dipakai kalau tidak untuk kebutuhan darurat. Ya, jadi bagi yang belum punya dana darurat, maka kalau masih punya kelebihan income ya daripada beli misalnya sepeda harganya puluhan juta, ya beli sepeda yang sesuai basic needs gitu. Ya, kemudian sisanya untuk dana darurat. Mungkin itu lebih atau untuk membantu yang lain kalau memang kita punya kemampuan finansial yang lebih ya dengan tadi
dana darurat sudah punya, hidup minimalis sudah oke, penghasilan masih cukup besar, ya, maka kita bantu teman-teman yang lain, saudara-saudara kita, gitu Mbak Ola. Oke. Dari Balikpapan ini mendung sudah 2 hari, Mbak Nur Ica ya. Beliau menjadi lebih hemat ya, dan ingin menambah pendapatan lah, kira-kira seperti itu ya. Terus kemudian ada Pak Arif Hidayat, di masa seperti ini harusnya ada subsidi silang. Bagi yang berpunya dapat berbagi tapi nggak boros, dan bagi yang berkekurangan ya lebih berhemat lagi, katanya begitu. Betul. Supaya semangat gotong royongnya makin dapat ya. Pak Basuki di Jogja, 3 protokol COVID untuk pengelolaan keuangan tadi bagaimana sudah diulang tadi oleh Pak Eko ya, nanti mungkin sebagai closing bisa diingatkan kembali. Terus kemudian sudah ada beberapa yang registrasi, nanti kami follow up lebih lanjut ya Pak Eko sama Pak Teguh, kita siap ya. Dan sekarang kita Mbak Ola, kita bisa goes to office dengan online ya, jadi lebih praktis. Dengan online, betul. Jadi mengurangi pengeluaran nantinya ya. Oke, Pak Eko sama Pak Teguh, kita harus bungkus perbincangan kita. Trennya ada yang lebih boros, ada yang lebih berhemat, tetapi ini harus disikapi dengan 3 protokol kesehatan keuangan. Boleh diulang sebagai resume dari perbincangan kita pagi hari ini. Silakan Pak Eko, Pak Teguh. Ya, singkat aja. Yang pertama, miliki dana darurat. Itu yang pertama. Yang kedua, punya anggaran supaya kita bisa disiplin hidup minimalis. Oke. Yang ketiga, bantu sesama. Oke. Baiklah, Pak Eko dan Pak Teguh, terima kasih. Siaran ulang dari program ini ada di hari Minggu jam 11 siang. Jadi Anda bisa simak melalui FM Radio, atau Anda bisa ulang kembali nonton kami di YouTube channel Smart FM. Minggu depan kita akan jumpa kembali. Semangat untuk kita semuanya, tetap jaga kesehatan ya, pakai maskernya di mulut bukan di dagu atau di leher ya, kemudian cuci tangan dan juga physical distancing. Sehat-sehat untuk Pak Eko dan juga Pak Teguh, kita siap menginspirasi Indonesia kembali ya minggu depan. Saya Ola Nurlija. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Terima kasih Mbak Ola, Pak Teguh, terima kasih. Sampai ketemu ya. Sudah banyak yang daftar, nanti aku follow up. Kita mungkin setting meeting untuk bahas ini supaya lebih matang persiapannya ya Pak Eko, Pak Teguh. Oke, siap. Boleh. Thank you ya. Thank you ya. Yang mau dikasih buku, jangan lupa dikasih Mbak. Sampai jumpa.